Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dila Hidayatul Haya, mahasiswi program studi pendidikan kurs sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran mendalam pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi panca indera untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar yang disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan pedoman penyusunan rencana pembelajaran mendalam, kemudian menguraikan setiap komponen yang terdapat dalam RPM, yaitu identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen pembelajaran. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan dokumen RPM yang telah saya susun. Baik, untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pedoman rencana pembelajaran mendalam. Rencana pembelajaran mendalam yang saya susun mengacu pada pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu deep learning. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada bagaimana peserta didik memahami konsep secara mendalam, mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang agar peserta didik terlibat secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap komponen yang terdapat dalam rencana pembelajaran mendalam ini. Komponen pertama adalah identifikasi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan dimensi profil lulusan yang ingin dicapai. Berdasarkan dokumen yang saya susun, peserta didik kelas 4 pada umumnya telah mengenal nama-nama panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Akan tetapi pemahaman mereka mengenai fungsi, cara kerja, dan cara merawat organ indera masih bersifat dasar. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga kegiatan belajar lebih banyak dilakukan melalui pengalaman langsung seperti mengamati, mendengar, mencium, merasakan, dan meraba benda di sekitar mereka. Materi pembelajaran meliputi nama, letak, fungsi, cara kerja, serta cara merawat panca indera. Selain aspek pengetahuan, materi ini juga mengembangkan nilai tanggung jawab dalam menjaga kesehatan tubuh dan rasa syukur atas fungsi panca indera yang dimiliki setiap manusia. Selanjutnya, dimensi profil lulusan yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi kesehatan, penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Artinya, peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu bekerja sama, berpikir kritis, serta mengomunikasikan hasil belajarnya dengan baik. Selanjutnya, komponen kedua adalah desain pembelajaran. Pada bagian ini dijelaskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, model pembelajaran, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, serta pemanfaatan teknologi digital. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh khususnya panca indera, menjelaskan fungsi masing-masing indera, serta memahami cara merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan capaian tersebut disusun 5 tujuan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghubungkan, menerapkan, dan menyajikan hasil pengamatan mengenai panca indera. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis station rotation. Model ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui kegiatan eksplorasi. Sementara itu, metode yang digunakan meliputi pengamatan langsung, percobaan sederhana, diskusi kelompok, dan presentasi. Pembelajaran juga menerapkan pendekatan berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat menyampaikan hasil belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Lingkungan belajar dirancang menjadi 5 pos pembelajaran yang mewakili masing-masing panca indera. Penataan ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan mendorong rahasia ingin tahu peserta didik. Selain itu, guru memanfaatkan media digital berupa video pembelajaran, gambar organ indera, dan aplikasi kuis interaktif sebagai penguatan materi apabila sarana sekolah mendukung. Selanjutnya, komponen ketiga adalah pengalaman belajar. Pada dokumen ini, pengalaman belajar disusun melalui 3 tahapan utama, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sebelum memasuki ketiga tahapan tersebut, guru terlebih dahulu melaksanakan kegiatan awal seperti pembukaan. Setelah itu, guru mengajak peserta didik bermain tebak-tebakan menggunakan panca indera, kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan membangun motivasi belajar sekaligus menghubungkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami kompetensi yang akan dicapai. Tahap pertama adalah memahami. Pada tahap ini, peserta didik mengamati gambar organ panca indera, menyaksikan video pembelajaran, kemudian mendiskusikan nama, letak, dan fungsi setiap organ. Setelah itu, peserta didik menyusun peta pikiran sebagai bentuk pemahaman awal terhadap materi yang dipelajari.
Tahap kedua adalah mengaplikasi. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dan melakukan rotasi pada 5 pos pembelajaran, yaitu pos mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pada setiap pos, peserta didik melakukan percobaan sederhana sesuai fungsi masing-masing organ indera, kemudian mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pengalaman belajar serta langsung sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah merefleksi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Guru kemudian memfasilitasi diskusi mengenai pentingnya menjaga kesehatan panca indera sebagai penutup refleksi. Peserta didik diminta menuliskan satu komponen yang akan dilakukan untuk menjaga kesehatan organ inderanya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi mengenai 5 panca indera beserta fungsinya, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, dan memberikan tugas lanjutan berupa pengamatan kebiasaan menjaga kesehatan panca indera bersama keluarga di rumah. Komponen terakhir adalah asesmen pembelajaran. Pada rencana pembelajaran mendalam ini, asesmen dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi asesmen diagnostik, asesmen proses, dan asesmen hasil belajar. Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran melalui tanya jawab dan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengalaman awal peserta didik. Jadi, selama proses pembelajaran, guru melakukan observasi terhadap keaktifan peserta didik, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Sedangkan pada akhir pembelajaran dilakukan penilaian produk berupa peta pikiran, presentasi kelompok, serta tes lisan maupun tertulis. Penilaian produk menggunakan rubrik yang menilai kelengkapan isi, kesesuaian hasil pengamatan, serta kerapian penyajian. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar peserta didik. Berdasarkan keseluruhan komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa rencana pembelajaran mendalam yang saya susun telah dirancang secara sistematis mulai dari identifikasi peserta didik, desain pembelajaran, pengalaman belajar, hingga asesmen. Seluruh komponen saling berkaitan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik sehingga mereka mampu memahami materi panca indera secara lebih mendalam, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan mengenai rencana pembelajaran mendalam yang telah saya susun. Demikian penjelasan mengenai rencana pembelajaran mendalam pada mata pelajaran IFAS, materi panca indera untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Rencana pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, serta asesmen yang saling berkaitan. Melalui pembelajaran yang dirancang secara sistematis, diharapkan peserta didik dapat memahami konsep panca indera secara lebih mendalam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai penyusunan dan penerapan rencana pembelajaran mendalam sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.